Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Pendeta Reza Abraham saat ini akan menyampaikan pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang terakhir di triwulan ini dengan judul Nantikanlah Tuhan. Pernah ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta kalau mengajar pelajaran sekolah Sabat di gereja atau di jemaat Pak Pendeta melayani itu hanya 5 menit saja? Saya jawab tentu tidak. 5 menit itu hanya untuk ringkasan pelajaran sekolah Sabat 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena 5 menit itu kan simple, singkat. Kemudian saya menyiapkan ringkasan pelajaran sekolah Sabat 5 menit itu bukan untuk belajar dalam waktu 5 menit. Tapi saya memberikan gambaran pelajaran sekolah Sabat selama 1 minggu, saya ringkaskan dalam waktu 5 menit. Sehingga saya siapkan ini untuk saudara-saudara yang sudah belajar di rumah selama 1 minggu. Kemudian melihat gambaran pelajaran sekolah Sabat yang saya siapkan dalam waktu 5 menit. Itulah sebabnya kenapa ada banyak yang minta supaya durasinya ditambahin. Saya tidak tambahkan karena saya mau buat hanya 5 menit saja, lebih singkat, simple, tidak membosankan. Nanti kalaupun lebih pelajaran itu saya akan buat dalam edisi lengkap seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah saya hanya 5 menit memberikan pelajaran sekolah Sabat di gereja? Tentu saja tidak, pasti lebih dari 5 menit. Oke, pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini judulnya adalah Nantikanlah Tuhan. Akhir dari semua pelajaran selama 1 triwulan ini dari buku Mazmur adalah Nantikanlah Tuhan. Nah, saya membuat sebuah skema untuk memudahkan kita mengerti, memahami pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Saya buat skemanya seperti ini. Yang di ujung sini, saya buat hidup. Kemudian di akhir, di ujung sini, saya buat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, perjalanan kehidupan kita manusia, ini sebuah perjalanan sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Di sini ada banyak penantian, menunggu, ada banyak ya, kita sering menunggu, menanti. Nah, kalau bicara soal hal rohani dalam menanti atau menunggu itu, biasanya seperti menanti jawaban doa. Kita minta sama Tuhan untuk Tuhan mengabulkan doa kita. Di sana kita sudah doakan, kemudian kita menanti, Tuhan jawabnya kapan, ini ditunggu terus. Kemudian menanti berkat Tuhan, ada juga yang menanti jodoh, sudah didoakan, pasangan hidup, dan lain sebagainya di sana. Nah, tetapi kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat 22 sampai 23 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 2 sampai 4, kita dapati bahwa penantian kita sebagai orang Kristen, penantian yang terbesar adalah ini, kedatangan Yesus yang kedua kali di sini. Itulah sebabnya maka pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini memberikan kepada kita dari pelajaran hari Minggu sampai hari Kamis itu apa saja yang kita harus lakukan di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena menanti kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak kita hanya bertahan, diam saja, tidak melakukan apa-apa, tetapi harus ada sesuatu yang dilakukan. Karena saudara bayangkan, kalau kita menunggu sesuatu atau menanti sesuatu, kalau kita hanya diam saja, kita bosan. Biasanya orang kalau menanti sesuatu, menunggu sesuatu, itu bisa dilakukan dengan cara biasanya mungkin main HP, kemudian scroll-scroll TikTok, dan lain sebagainya di sana. Jadi ada satu kegiatan yang dilakukan. Nah, begitu juga dengan pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai penantian yang terbesar dari orang Kristen. Kita sebagai umat-umat Tuhan harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Itulah pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Untuk yang pertama, di pelajaran hari Minggu, kita lihat di dalam kitab Mazmur 27 ayat 14. Dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, kita mendapatkan gambaran di sana bagaimana caranya untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14, kita dapati di sana menguatkan hati. Saya tulis kuatkan dan teguhkan hati. Saya tulis kuatkan hati gitu aja ya. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Kemudian saya mau simpulkan menguatkan dan meneguhkan hati itu sama dengan ketekunan. Ya, kenapa begitu? Dalam perjalanan kehidupan kita selalu ada yang namanya persoalan hidup. Ada pergumulan, ada masalah, ada beban berat. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti selalu akan mengalami yang namanya masalah,
persoalan, beban berat, pergumulan, pasti begitu. Nah, itulah sebabnya dalam perjalanan hidup yang penuh dengan persoalan hidup itu, kita harus menguatkan hati, meneguhkan hati kita. Dalam arti tekun menjalani hidup. Kenapa? Ketekunan itu artinya adalah kita tidak mudah menyerah. Kita tidak mau menyerah dalam situasi apapun. Ketika mungkin kita dikecewakan, ketika mungkin ada persoalan, ketika kita dijatuhkan oleh orang, kita tidak akan menyerah menjalani hidup karena kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak akan menyerah untuk jatuh meninggalkan Tuhan. Jadi, kuatkan dan teguhkanlah hati, dalam arti jalani hidup dengan tekun di sana. Tidak usah menyerah ketika hidup ada persoalan, ketika ada beban berat, ketika mungkin ada alasan kamu untuk jatuh meninggalkan Tuhan, kecewa dan lain sebagainya di sana. Tetap kuat jalani hidup. Bertahan terus, tekun jalani hidup. Tetap semangat. Maka hasilnya di sana, hidup itu akan kuat. Dan juga ada berkat yang Tuhan berikan. Jadi ini bagian pertama di pelajaran hari Minggu, Mazmur 27 ayat 14. Bagaimana caranya mengisi kehidupan kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Kuatkan dan teguhkan hati, dalam arti tekun menjalani hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di pelajaran hari Senin, Mazmur 131. Dalam Mazmur pasal 131 kita dapati yang pertama, menjalani hidup itu tidak sombong. Ya, tidak meninggikan diri, tidak sombong. Jadi yang ditinggikan bukan diri kita, tapi Tuhan. Jadi tidak boleh sombong. Kemudian yang kedua, percaya kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 131, untuk menyatakan tentang percaya kepada Tuhan ini, istilahnya tidak mengejar hal-hal yang terlalu ajaib atau hal-hal yang besar. Nah, istilah ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita itu punya Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan hal itu karena itu urusan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Itulah sebabnya maka percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, kemudian dalam Mazmur 131 juga hubungan dengan Tuhan. Istilah ini muncul dari seorang anak yang disapih oleh ibunya, di samping ibunya. Artinya sudah kenyang dengan air susu, sudah istilahnya apa ya, kenyang ya, sudah kenyang di dekat ibunya di sana. Ini kan gambaran antara Tuhan dengan kita manusia. Jadi Tuhan itu seperti seorang ibu yang melindungi kita, memberikan kita makan sampai kita kenyang. Makanya hubungan dengan Tuhan begitu. Karena seorang anak itu akan selalu berhubungan dengan orang tuanya, dengan ibunya. Nah, hasilnya adalah ada ketenangan. Ini yang kedua. Jadi untuk mengisi kehidupan kita di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak sombong, percaya kepada Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang berikutnya, Mazmur pasal 126. Ini berbicara tentang iman. Kenapa iman? Karena dalam Mazmur pasal 126 kita dapati ini kan berbicara tentang bagaimana bangsa Israel saat itu ditawan di Babel. Kemudian Tuhan membebaskan mereka setelah 70 tahun penawanan di Babel, dipulihkan bangsa Israel atau Yehuda dan pulang kembali ke Yerusalem. Nah, inilah yang disebut dalam Mazmur 126 oleh pemazmur bahwa ketika pemazmur juga mengalami hal yang sama, mengingat kembali pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Maka pemazmur ini percaya Tuhan yang sama juga akan memulihkan kehidupan pemazmur dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Termasuk kita saat ini. Jadi ini yang disebut dengan iman. Percaya kepada Tuhan yang sudah membebaskan bangsa Israel, maka Tuhan yang sama juga akan membebaskan kita. Nah, kemudian di dalam Mazmur 126 juga ada istilah menabur dengan air mata, kemudian akan menuai dengan sukacita. Ini gambaran kehidupan, di mana dalam kehidupan ini sebagai seorang yang menabur itu kan tidak tahu ya ke depannya berapa yang akan dia dapatkan. Tapi dia tahu bahwa ini akan berbuah. Ketika dia melakukan yang terbaik untuk menanam, menabur, dia tahu di depan akan ada buah, akan ada hasil yang dia dapatkan di sana, iman di sana. Itulah sebabnya, maka untuk mengisi kehidupan ini dalam menantikan kedatangan Yesus diperlukan iman kepada Tuhan. Maka hasilnya adalah membawa berkas. Hasil berkat tentunya di sana. Ini yang ketiga di pelajaran hari Selasa. Kemudian di pelajaran hari Rabu, Mazmur 92.
Dalam Mazmur 92, ini berbicara tentang hari Sabat. Apakah ada hari Sabat di dalam Mazmur pasal 92? Jawabannya kata Sabat tidak ada di sana. Tetapi kalau kita membaca, kenapa muncul ada istilah Sabat? Karena di situ ada pernyataan tentang Tuhan itu pencipta yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Di situ juga ada pernyataan Tuhan yang membebaskan dari musuh, yaitu penebusan. Nah, istilah yang penciptaan dan penebusan ini itu adalah Sabat, di mana hari Sabat itu menggambarkan Tuhan pencipta dan Tuhan adalah penebus. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 di 10 perintah Tuhan, di perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah Sabat. Kemudian 6 hari lamanya engkau bekerja melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh engkau berhenti sama seperti Tuhan ketika menciptakan. Kan seperti itu. Jadi hari Sabat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 itu berbicara tentang Tuhan itu pencipta. Ingat, siapa penciptamu? Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, kemudian di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15, kalau kita baca di sana, ada kata ingat hari Sabat. Tapi sekarang penjelasannya adalah soal penebusan. Ketika bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mengingatkan tentang siapa itu penebus, jawabnya adalah Tuhan. Jadi istilah pencipta, penebus itu mau berbicara tentang Tuhan. Dan itu adalah hari Sabat. Itulah sebabnya, maka di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, hari Sabat itu penting. Menguduskan Sabat itu penting. Nah, kemudian lebih jauh lagi dalam Mazmur 92, kita dapati di sana ada 2 kali disebutkan untuk memberitakan kasih Tuhan. Nah, untuk memberitakan kasih Tuhan ini artinya berarti bersaksi kan? Menginjil. Nah, maka menjalani hidup untuk kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kita menanti, kita jangan lupa untuk memberitakan Injil kepada sahabat, teman, saudara-saudara kita di sana. Nah, itulah sebabnya, maka kita akan dapati hasilnya di sana, kehidupan rohani kita akan berbuah. Itu gambarannya di sana adalah bahwa akan ada tumbuh buah, ya, berbuah. Kehidupan rohani kita akan berbuah. Itu yang keempat di pelajaran hari Rabu. Kemudian di pelajaran hari Kamis itu Mazmur 30 ayat 6 ya. Ini berbicara tentang pengharapan. Istilah pengharapan ini muncul karena istilah di dalam Mazmur pasal 30 ayat 6 itu kan ketika malam ada tangisan, kemudian ketika pagi ada sorak-sorai. Banyak sekali kitab Mazmur yang menyatakan tentang seperti itu. Malam itu gambaran kehidupan kita di dunia yang jatuh dalam dosa. Pagi itu menggambarkan hal yang baru. Dalam hal ini kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya, maka dalam perjalanan hidup kita, seperti yang saya katakan di awal tadi, ada yang namanya kekecewaan, pergumulan, persoalan dalam hidup. Nah, dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat 6 ini berbicara tentang pengharapan. Artinya adalah bahwa seringkali dalam kehidupan ini kita kehilangan orang yang kita cintai dalam kematian, ya kan? Di sana dalam kematian orang meninggal. Ini membuat kita sedih. Tapi jangan lupa kita punya pengharapan. Kenapa? Karena kematian bukan akhir dari segalanya. Dalam pelajaran di Alkitab banyak memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa kematian itu hanya sementara. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus nanti akan dibangkitkan ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Itulah sebabnya maka ada pengharapan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Kita yang masih hidup nanti akan bertemu dengan mereka ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Kalau hidup kita setia, percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Hasilnya apa? Ada kebangkitan. Kebangkitan orang mati sebagai harapan. Dan kemudian kehidupan kekal. Inilah gambaran yang kita dapatkan di dalam pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini tentang nantikanlah Tuhan. Secara garis besar, menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan Yesus datang untuk yang kedua kali. Tapi ketika kita memiliki kesempatan untuk hidup, mari kita mengisi hidup kita ini dengan sebaik-baiknya dengan cara seperti yang dijabarkan dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Sehingga kita mempersiapkan hidup untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kemudian setelah itu maka kita dipersiapkan untuk kehidupan yang kekal. Inilah pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini yang memberikan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri selagi kita masih hidup untuk menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mengisi waktu kita ini dengan hal-hal yang baik seperti yang dijabarkan dalam pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.